pengendalian, ya pengendalian. Oke, ya. Jadi dua hal ini sebenarnya instrumen yang digunakan untuk proses evaluasi dan pengendalian. Kira-kira seperti itu, ya. Oke. Nanti untuk lebih detail lagi bahasanya mungkin slide by slide ya, nanti kita coba kaitkan dengan yang tadi saya sebutkan di awal, evaluasi kinerja dan pengendalian, ya. Oke, ini kita skip saja, ya. Kita skip saja, ya. Oke, jadi pengertian dari anggaran, ya. Jadi anggaran itu adalah sebenarnya kalau kita mau sederhanakan adalah ini ya, expression of proposed plan, rencana lah ya, rencana action ya, plan of action, proposed plan of action. Jadi rencana tindakan yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu seperti itu. Nah, kalau di organisasi besar biasanya anggaran itu disusun jauh hari ya, bukan jauh hari ya, jauh bulan, jauh bulan ya. Misalkan kalau di pemerintahan, ya, misalkan pemerintahan itu untuk anggaran tahun 2023 ya, tahun depan itu sudah harus mulai untuk menyusun perencanaan itu sudah pertengahan tahun, di bulan Juni Juli itu sudah mulai, Juni Juli tahun ini untuk proses penyusunan anggaran tahun 2023 seperti itu. Nah, sama juga di sektor swasta ya. Jadi kalau organisasi besar, perusahaan-perusahaan besar itu pada umumnya karena perlu waktu biasanya nyusunnya, ya karena kan kalau organisasi besar itu tingkat kompleksitasnya itu sangat ini ya, sangat tinggi gitu kan, aktivitasnya banyak, jadi bisa disusun menjelang awal tahun, ya, jadi harus jauh-jauh sebelumnya disusun, biasanya pertengahan tahun sebelumnya untuk anggaran tahun berikutnya seperti itu. Ya, jadi normalnya adalah mulai pertengahan tahun sebelumnya untuk penyusunan anggaran tahun depan, tahun berikutnya, ya seperti itu. Jadi secara sederhana anggaran adalah semacam plan of action ya, rencana tindakan oleh manajemen ya untuk ini ya sebagai guideline panduan apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, di akuntansi manajemen budget ini sebenarnya dijadikan sebagai alat ya, dijadikan sebagai alat untuk ini apa namanya pengendalian ya, alat untuk pengendalian. Di mana pengendaliannya jelas ya. Jadi rencana kerja itu biasanya, bukan biasanya, selalu ya. Rencana kerja kemudian selalu diikuti dengan apa namanya? Nilai moneter yang akan dibelanjakan. Ya, nilai moneter yang dibelanjakan. Misalkan rencana kerja membangun jalan tol. Nah, itu rencana kerja. Berarti itu tertuang dalam budget. Nah, selalu budget, bedanya budget dan apa namanya perencanaan. Kalau perencanaan itu bisa jadi cuma ini ya rencana kerja tanpa diikuti oleh jumlah nilai moneter yang akan dibelanjakan. Nah, kalau rencana kerja ya. Tapi kalau kita bicara budget, selalu ada detail aktivitinya, mau ngapain aktivitasnya, kemudian diikuti dengan apa namanya satuan moneter nilai yang akan dibelanjakan. Ya, misal kegiatan pembangunan jalan tol. Nanti kemudian ada berapa nilai rupiahnya untuk pembangunan jalan tol seperti itu. Nah, itu adalah budget. Ya, oke, budget. Budget selalu identik dengan rencana kerja tahunan. Ya, budget selalu identik dengan rencana kerja tahunan. Ya, itu ya. Oke. Untuk yang rencana kerja jangka panjang, ya kita sebut sebagai strategic plan. Ya, strategic plan. Rencana kerja jangka panjang kita sebut sebagai strategic plan atau rencana strategis seperti itu. Kalau budget yearly tahunan, kalau strategic plan, ya rencana strategis
Kalau di Indonesia biasanya frame waktunya itu 5 tahun, disebut sebagai jangka panjang gitu ya. Oke. Nah, jadi di akuntansi manajemen budget itu digunakan sebagai sarana untuk pengendalian. Di mana letak pengendaliannya? Letak pengendaliannya itu adalah bahwa aktivitas yang akan dilakukan itu nggak bisa keluar dari apa yang direncanakan. Dari jenis aktivitasnya maupun pengeluaran biayanya. Nah, seperti itu. Jadi terkontrol, ya, terkendali. Misalkan mau kegiatan apa, itu pasti yang dibelanjakan nggak bisa akan melebihi sejumlah yang telah ditetapkan. Ya, aktivitas A nilai 100 juta. Maka ketika kita menjalankan aktivitas A, itu yang harus kita keluarkan maksimum 100 juta, nggak bisa kemana-mana, sudah ya, karena sudah ditetapkan. Jadi artinya apa? Terkendali. Ya, maka seringkali di akuntansi manajemen anggaran itu adalah sebagai instrumen pengendalian, seperti itu. Ya, ya. Nah, di pemerintahan dengan di private sector itu sedikit berbeda konsepsi tentang ini ya, pengendalian ini ya. Nah, kalau di private sector, di sektor swasta, budget itu plafon maksimum untuk belanja ya. Sekarang kita bicara tentang belanja dulu, anggaran belanja. Plafon maksimum. Kalau di private sector ya, kita bisa belanja di bawah yang dianggarkan asalkan aktivitas yang dilakukan itu tercapai tujuannya. Nah, jadi aktivitas yang direncanakan tercapai dengan biaya yang murah. Jadi kalau murah itu artinya di bawah yang dianggarkan, misalkan. Dianggarkan 100 juta, gitu kan. Tetapi kita cuma belanja 90 juta. Nggak masalah di bawah yang dianggarkan, asalkan objektif atau tujuan yang direncanakan itu tercapai. Nah, disitulah konsep efisiensi muncul. Jadi efisiensi biaya. Seperti itu. Nah, kalau di pemerintahan itu sedikit berbeda. Bukan sedikit, totally different perspektif lah dengan di sektor swasta. Gitu ya. Ada yang tahu nggak indikator performa di pemerintahan itu salah satunya apa? Terkait dengan anggaran. Yang kontradiktif dengan konsep efisiensi yang tadi saya sebutkan di sektor swasta. Apa ya? Halo, ya silakan. Apa? Jadi siapa yang mau? Ya, ada yang ini bisa komentar? Ya, kalau di swasta anggaran belanja ya itu bisa di bawah yang dianggarkan. Diberikan anggaran 100 juta, tapi terserap 90 juta. Nggak masalah. Ya, asalkan objektif dari kegiatan tersebut tercapai, tujuan tercapai. Jadi situlah muncul namanya konsep efisiensi. Tapi kalau di pemerintahan berbeda. Nah, ya, dikaitkan dengan penyerapan anggaran, kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak? Ada mata kuliah terkait dengan sektor publik nggak di kurikulum perpajakan? Kinerja pemerintah itu dianggap perform baik ketika anggaran belanjanya gimana? Habis ya, terserap habis itu. Betul, diserap 100%. Nah, itu baru perform baik. Ya. Jadi kan kalau nggak diserap, dikasih anggaran 100 juta, cuma dibelanjakan 90 juta, itu malah nanti dicap apa namanya diberikan label ini nggak perform baik. Nah itulah itu yang sebenarnya kalau kita apa namanya buat analisa gitu sebenarnya hal yang harus dirubah ya di sektor publik kita itu adalah mengubah konsep kinerja performa yang diukur dari penyerapan anggaran itu. Jadi harus jangan dilihat dari bagaimana menyerap anggarannya, tapi adalah bagaimana mewujudkan apa yang direncanakan dalam anggaran, gitu ya. Ya kalau misalkan bisa lebih murah, kenapa tidak? Gitu kan, yang namanya ekonomi sumber daya resources ya, sumber daya ekonomi.
ya, gitu. Nah itu ya, itu mungkin memberikan perspektif ya kepada Anda bahwa di sektor swasta dan di sektor pemerintahan itu apa namanya terkait dengan evaluasi kinerja itu berbeda, ya. Jadi kalau di sektor swasta untuk anggaran belanja di bawah yang dianggarkan penyerapannya. Jadi misalkan aktual penyerapan anggarannya di bawah yang dianggarkan itu malah perform baik, asalkan tujuan tercapai. Seperti itu, ya. Itu yang berbeda penafsiran itu cuma anggaran belanja saja. Tapi anggaran pendapatan itu sama antara di private sector dan di government, di pemerintahan sama, ya, anggaran pendapatan. Kalau melebihi yang ditargetkan itu positif. Itu sama juga di keduanya ya, private sector juga bagus, ya kan di sektor swasta juga bagus kalau misalkan dianggarkan misalkan pendapatan pajak taruhlah gitu ya 2.000 triliun mencapainya 2.500 triliun bagus nggak masalah melebihi gitu kan. Nah begitu juga di sektor pemerintahan pemerintahan maupun swasta sama ya konsep apa namanya untuk revenue budget, tapi untuk yang expand budget itu berbeda bukan pemahaman perspektif yang dianut ya untuk private sector maupun di apa namanya public sector. Oke, nah ini mungkin kita skip saja. Nah, apa sebenarnya kalau di private sector itu sebenarnya apa sih fungsi dari anggaran itu ya? Ya, jadi jadi kalau Anda membayangkan anggaran itu jangan terbayang terkait dengan masalah nilai rupiahnya saja ya. Jadi seringkali kalau di kita itu bicara tentang anggaran itu yang kebayang itu adalah berapa nilai rupiahnya ya. Tapi sebenarnya di sebelum muncul nilai rupiah itu ada deskripsi aktivitas apa yang dilakukan. Nah, seperti itu. Nah itu yang terpenting sebenarnya. Nah, jadi ini kalau kita ini baca ya di sini adalah anggaran itu membantu manajer. Jadi kenapa kok manajer? Berarti artinya budget anggaran itu sebenarnya yang punya kepentingan terbesar itu adalah level manajerial. Level manajerial. Bukan level pelaksana atau yang bersifat clerical gitu ya. Jadi kalau kita bicara anggaran, maka yang punya kepentingan terbesar itu adalah level manajernya. Gitu, ya, level manajerial. Siapa sih manajerial itu siapa sih ya? Atau seringkali Anda mendengar manajemen perusahaan gitu. Ya. Kalau mendengar manajemen perusahaan itu kira-kira siapa mereka? Jadi kita bicara tentang level manajerial. Siapakah manajerial level manajerial itu siapa aja? Ya manajer dan hierarki di atasnya itu adalah level manajerial. Ya, manajer atau hierarki di atasnya. Ya. Jadi yang paling bawah kalau kita bicara manajerial itu yang paling bawah ya manajer. Di atas manajer siapa? Direksi, Pak. Direksi, berarti direktur. Kemudian di atas direktur, loh masih ada di atas direktur ya? Ada, satu orang. Memegang saham itu bukan? Bukan. Oke. Jadi kalau kita apa namanya bicara tentang ya apa namanya manajemen ya, perasaan di kelas ini ya kemarin saya membahas tentang manajemen ya. Iya kan di kelas ini ya. Ya. Siapa kemarin itu yang disebut sebagai manajemen ya. Jadi kalau kita manajemen itu ya yang siapa aja sih isinya orang-orangnya. Yang paling bawah itu manajer ya. Manajer. Di atas manajer direktur ya. Bosnya direktur
dirut. Nah, ini disebut sebagai manajer, direktur, dirut. Inilah kita sebut sebagai manajemen. Nah, kalau dewan komisaris itu manajemen bukan. Dewan komisaris itu namanya, kalau kita bahasakan dalam bahasa Inggrisnya adalah oversight body. Jadi dewan yang pengawas, gitu. Dewan pengawas yang mewakili manajemen, gitu ya. Nah, manajer, direktur, dirut ini disebut, kalau Anda sering mendengar istilah manajemen perusahaan, itu mengacu pada 3 orang ini, 3 posisi ini, ya. Manajer, direktur utama, itu manajemen, ya, gitu. Yang orang-orang sentral yang mengelola perusahaan, gitu ya, seperti itu. Nah, budget itu sebenarnya, atau anggaran itu yang punya kepentingan terbesar itu adalah orang-orang ini, ya, manajemen, ya, gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, membantu manajer untuk dalam hal apa? Mengkomunikasikan, ya, arah dan tujuan, ya, arah dan tujuan dari masing-masing departemen, gitu. Ya, jelas di situ ya. Karena di anggaran itu ada rencana kerja. Yang mengkoordinasikan rencana kerja itu, ya, yang di level bawah manajer itu, level bawah manajemen itu adalah manajer. Kayak gitu, ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian tadi dikaitkan dengan ini ya, bahwa anggaran atau budget itu sebenarnya sebagai instrumen atau alat untuk menilai kinerja dan juga dijadikan sebagai alat untuk pengendalian, ya. Nah, di mana letak penilaian kinerja dan pengendaliannya? Nah, seringkali anggaran itu nanti, bukan seringkali ya, kalau perusahaan-perusahaan besar selalu digunakan sebagai alat evaluasi kinerja, yaitu dengan membandingkan antara budget, rencana, anggaran, dan realisasi anggaran, seperti itu. Ya, jadi dibandingkan nanti di akhir tahun, ya, anggaran dan realisasi anggaran, ya, anggaran dan realisasi anggaran. Nah, pada umumnya hasil dari evaluasi perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran itu kemudian dikaitkan dengan yang namanya reward and punishment, kalau di di private sector, ya, reward and punishment, begitu, ya. Gitu. Oke, ya. Jadi membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran. Oke, sekarang ada dua ini ya, stream nih anggarannya, revenue budget dan expend budget, seperti itu. Oke, sekarang saya tanya, ya kan, kalau realisasi anggaran revenue di atas anggarannya itu positif atau negatif? Positif. Nah, biasanya itu ya evaluasinya ya, berarti ternyata ada varian. Nah, selisihnya selisih positif untuk revenue. Nah, itu bagus. Nah, pada umumnya manajemen control system itu atau sistem pengendalian manajemen itu menggunakan instrumen evaluasi kinerja dari varian tadi itu. Ya. Kalau misalkan realisasinya itu melebihi yang ditargetkan untuk revenue, pada umumnya ya manajer yang melaksanakannya diberikan reward, kayak gitu. Ya, jadi kalau Anda tahu nggak, di pemerintahan itu orang yang akan mendapatkan gaji plus bonus itu terbesar itu adalah Dirjen Pajak, ya, Dirjen Pajak. Kalau tercapai targetnya, bahkan melebihi Menteri Keuangannya. Ya, kenapa?
Karena di Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perpajakan itu, kalau dia mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atau pemerintah dalam hal ini, ya kan, maka di samping gaji tetap yang didapatkan, Anda tahu nggak berapa ratus juta itu si Dirjen Pajak itu apa namanya gajinya? Pokoknya hampir setara dengan Gubernur Bank Indonesia lah pokoknya Dirjen Pajak itu. Jadi birokrat yang gajinya tertinggi itu ya melebihi menterinya itu adalah Dirjen Pajak. Nah, kalau mencapai targetnya itu ada insentif lagi dari pencapaian target itu. Entah berapa miliar nanti didapatkan. Ya, tapi jarang karena apa? Mungkin nggak pernah ya karena selalu ini targetnya itu di bawah target. Jadi selama pengamatan saya selama 5 tahun terakhir ini capaian pendapatan pajak itu dari yang ditargetkan selalu apa namanya nggak mencapai. Nah artinya si Dirjen Pajak itu yang nggak dapat bonus dari capaian tersebut kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi hasil evaluasi membandingkan antara anggaran dan realisasinya itu kemudian dikaitkan dengan reward and punishment. Gitu. Nah, gitu. Nah, mekanisme reward and punishment dari evaluasi membandingkan anggaran dan realisasi anggaran ya di akuntansi manajemen itu sebagai apa namanya manajemen control system yang tadi di pengantar itu ada namanya responsibility accounting. Nah itulah ya disitulah responsibility accounting. Jadi fungsi pengendalian didasarkan pada capaian tanggung jawab dia. Kalau memenuhi capaian tanggung jawab dia diberikan reward, tapi kalau misalkan nggak memenuhi capaian diberikan punishment. Nah, punishment itu konsep yang mungkin tanda kutip ya, nggak harus dihukum dalam perspektif misalkan apa gitu ya. Tapi biasanya setidaknya punishment itu mungkin nggak diteruskan jabatannya untuk periode berikutnya. Itu juga punishment ya seperti itu. Nah, itu ya. Oke, itu intinya poin yang kedua ya. Judge performance by measuring financial results against plans objective activities. Seperti itu ya. Oke ya. Jadi ya pertama itu adalah dari aspek tadi itu ya. Kalau revenue budget normalnya itu membandingkan antara target revenue dan realisasi revenue. Ketika realisasi revenue itu di atas target, maka bagus ya positif. Nah, kemudian karena positif ya maka diberikan reward. Ya, reward. Nah, konsep di akuntansi manajemen pengendalian itu nggak selalu diawasi orang-orangnya bekerjanya seperti apa. Ya. Kalau Anda memahami orang-orang yang di level clerical itu di level teknis ya. Orang bekerja di pabrik misalkan karyawan gitu ya. Untuk memastikan karyawan itu kerjanya benar, biasanya ada namanya supervisor atau mandor yang mengawasi di lapangan. Nah, itu ya. Jadi proses pengendaliannya itu adalah secara langsung diawasi orang kerjanya. Nah, kalau level manager ya nggak pakai sistem seperti itu, ya. Sistemnya pakai namanya responsibility accounting. Tanggung jawab dia apa? Nanti di akhir periode waktu kita evaluasi kinerjanya tercapai nggak tanggung jawab dia. Kalau tercapai kita berikan reward, kalau nggak tercapai kita berikan punishment. Nah, secara alamiah ya kan orang itu suka reward, ingin menghindari punishment. Nah, jadi walaupun nggak diawasi langsung cara pekerjaannya seperti apa, tapi dengan instrumen reward and punishment tersebut cenderung si manajer tersebut ingin mencapai reward ya, menghindari punishment. Kayak gitu. Ya, jadi nggak perlu diawasi kerjanya seperti apa. Tapi kalau di pekerjaan bersifat clerical,
clerical itu teknis ya di lapangan, itu nggak bisa menggunakan seperti itu. Yang mereka gunakan adalah namanya ini ya, task control ya, pengendalian tugas ya. Jadi dia kerja benar nggak? Kalau nggak benar langsung ditegur ya, langsung ditegur, diingatkan gitu. Jadi itu pengawasannya sebagai pengendalian tugas. Tapi kalau level manager ya kita menggunakan namanya pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen itu bukan pengawasan lewat proses, tapi pengawasan lewat mekanisme sistem, ya, menggunakan instrumen reward and punishment tadi, ya, dengan menggunakan alat anggaran, ya seperti itu. Oke, ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya. Nah ini dia, karena ada mekanisme reward and punishment, ya, maka akan memotivasi pekerja. Memotivasinya bagaimana? Dia akan terarahkan kerja yang benar, ya, akan terarahkan kerja yang benar, mengharapkan reward. Ya. Kalau mengharapkan reward berarti target objektif yang ditetapkan harus bisa dicapai, kayak gitu. Dan ingin menghindari punishment. Ya. Jadi kalau kerjanya nggak benar, nanti konsekuensinya mungkin dikaitkan dengan hukuman. Ya. Maka mereka cenderung secara naluriah orang itu nggak suka punishment, tapi menyukai reward, ya, itu. Jadi itu akan memotivasi menghindari punishment, mengejar reward. Jadi kalau seperti itu, maka dengan sendirinya si pekerja diharapkan bisa mewujudkan target responsibility atau tanggung jawab yang diberikan. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang misalkan ini saya tanya, desain manajemen kontrol sistemnya untuk Anda itu kira-kira seperti apa? Supaya misalkan objektifnya IPK-nya itu tinggi gitu. Kira-kira orang tua Anda harus menggunakan mekanisme manajemen kontrol seperti apa yang nggak perlu ngawasi Anda belajar setiap malam kayak anak SD gitu, ya kan? Bagaimana desainnya kira-kira? Yang itu kemudian memotivasi Anda untuk belajar giat untuk mencapai target IPK yang ditetapkan orang tua Anda. Coba buat desain manajemen kontrolnya. Idenya seperti apa? Kalau task control, berarti orang tua Anda akan mengawasi Anda setiap harinya. Suruh belajar seperti itu. Nah, kita nggak pakai itu, karena itu level clerical. Tapi kita gunakan mekanisme manajemen control. Manajemen control itu pakai sistem, nggak perlu pakai proses pengawasan. Nah, kira-kira bagaimana? Untuk bisa mengimplementasikan pemahaman tadi itu, dikaitkan dengan budget dan manajemen control system. Ini time untuk checking ya. Random. Akmal, dan enggak Akmal? Iya, Pak. Ada ide, Akmal? Maaf Pak, tadi sinyalnya rada terputus Pak, makanya saya tadi sempat off. Boleh diulang Pak pertanyaan? Di kelas saya itu nggak ada repeat question, jadi kalau itu udahlah gitu kan. Jadi saya paling anti mengulang, itu klasik kayak gitu ya. Reason seperti yang excuse yang Anda berikan seperti itu klasik di semua kelas. Jadi kalau ada pertanyaan gitu kan suruh minta mengulang pertanyaan, itu klasik excuse gitu. Saya udah hafal seperti itu, saya udah nggak ini ya. Artinya apa, Akmal itu nggak menyimak gitu aja itu konklusinya. Iya. Baik Pak, mohon maaf Pak. Gitu ya. Jadi ini ya, oke, ini pembelajaran. Ketika Anda misalkan interview pekerjaan gitu ya, ada pertanyaan dari interviewer, kemudian Anda minta
pertanyaan yang diulang, itu kesalahan-kesalahan sangat-sangat fatal. Otomatis Anda itu sudah di-reject aja jadi karyawan. Kayak gitu ya. Kalau ada interview, kemudian mohon maaf Pak, pertanyaan bisa diulang, otomatis langsung Anda yang sudah di-reject. Kenapa? Nggak fokus Anda. Gitu. Nggak pay attention gitu. Oke? Ya. Saya boleh izin jawab gak, Pak? Oke, silakan. Ya. Kalau manajemen orang tua saya, supaya saya bisa belajar tanpa diawasin, ini juga sebenarnya saya udah terbiasa sih Pak dari kecil. Soalnya kan saya sendiri juga saya sendiri 7 bersaudara gitu Pak. Saya anak kedua dan saya anak laki-laki pertama juga. Jadi kalau manajemen, Maaf saya potong ya. ya Pak. Ini sekarang kita mencoba untuk simplifikasi strict ya, directly ya. Jadi jangan ini dulu ya, putar-putar langsung jawab pertanyaan aja. Oke. Jadi kita mencoba untuk simplifikasi itu lebih baik ya. Jadi go directly gitu ya. Oke, gimana manajemen kontrol sistemnya? Sistemnya kalau dari orang tua saya sih, saya dididik buat mandiri, jadi apa-apa untuk cari tahu sendiri Pak. Jadi itu kenapa orang tua saya bisa percaya ke saya buat belajar tanpa diawasi. Jadi intinya saya harus mencari tahu segala sesuatu itu sendiri. Oke, ada ide yang lain? Ya, ada ide yang lain. Mungkin ini ya belum ini seperti yang saya harapkan ya. Oke, ada ide yang lain? Silakan. Nggak perlu saya tunjuk lah. Yuk, silakan. Mungkin gunakan ini ya, gunakan toolnya ya, ada Resen atau apa gitu. Karena ini kadang-kadang saya nggak bisa ikuti siapa yang ini ya. Yuk, silakan. Kita gunakan poin partisipasinya, ya mulai sekarang. Nah, ini saya gunakan mekanisme reward ya, saya nggak memberikan hukuman, reward. Apakah dengan memberikan poin partisipasi itu kemudian termotivasi untuk menjawab pertanyaan? Kita buktikan. Ya. Nah, kalau enggak, berarti teori itu salah, ya kan? Oh, ada dua kemungkinan. Teorinya yang salah, ya, atau memang orangnya yang nggak tahu. Gitu. Ya. Kalau teorinya sudah ini, nah, Safik. Ya. Halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Safik. Kalau yang digunakan sama orang tua saya sih ke saya dan anak saya itu ya manajemen kontrol. Jadi ketika lu mau sesuatu, lu bisa minta kalau lu udah dapet ini gitu sih Pak. Misalnya dapat IP segini nanti semester segini ya gitu. Baru minta lu boleh dapat hadiah atau duit atau something gitu Pak. Ya. Jadi itu ya seperti itulah gitu ya. Itu sebenarnya mekanisme simple yang digunakan oleh orang tua kita sebagai mekanisme kontrol sistemnya. Jadi kalau mungkin ini ya kalau kita waktu dulu masih SD itu kan suka diberikan ini ya kayak semacam janji reward gitu loh kalau kita berprestasi di kelas gitu kan. Saya belikan sepeda kalau ranking 1, ya kan. Saya ajak liburan kalau ranking 1, nah seperti itu. Nah, itu sebenarnya bagian dari orang tua Anda menerapkan namanya manajemen kontrol sistem, gitu ya. Jadi menggunakan mekanisme ini ya, pemberian reward kalau mencapai target itu sebenarnya adalah manajemen kontrol sistem, ya. Jadi nggak perlu ini si anak nggak perlu kemudian diawasi setiap malam suruh belajar gitu kan. Tapi si anak itu akan di dalam kepalanya itu teringat gitu loh. Saya harus belajar giat supaya dapat ranking 1 supaya nanti ketika di akhir kalau di anak SD itu apa sih triwulan atau apa namanya saya nggak tahu triwulan itu seperti itu kemudian dapat hadiah dari orang tua. Nah, gitu ya. Itu sebenarnya mekanisme manajemen control system. Jadi kalau manajemen control system penilaian manajemen itu nggak menggunakan instrumen pengawasan langsung, ya, tapi menggunakan sistem.
Seperti itu. Nah, budget anggaran itu di organisasi baik pemerintahan maupun di swasta itu digunakan sebagai alat untuk manajemen control system ya. Oke, ada pertanyaan? Kira-kira tadi. Tapi Safik ya. Oke. Ntar saya buat note dulu ya. Nanti lupa. Safik siapa tadi? Syafiq Imam, Pak. NPM 39, Pak. Safik Imam ya? Iya, Pak. Oke. Good. Lainnya mungkin ada pertanyaan. Nggak ada. Oke, good. Lanjut. Ini apa sih? Nah, ini mungkin ini ya. Mudah-mudahan ini nanti dipelajari pada ada mata kuliah di kurikulum perpajakan itu ada namanya manajemen strategik ya? Ada ya? Ada nggak? Saya nggak ngerti gitu ya. Nggak tahu. Ditanya diam gitu tuh kenapa ya? Ada pertanyaan nggak direspon? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Di saya baru nyari, Pak, di kurikulum, Pak. Santai aja, Pak. Nggak ada. Soalnya masih nggak tahu nih kurikulumnya, Pak. Nggak ada? Ini semester berapa? Oh, enggak, maksudnya udah ada. Maksudnya baru dicari gitu, di search. Strategi. Nggak Nggak, ada. nggak ada manajemen strategik di kurikulum perpajakan. Nggak Nggak ada ada, memang. Pak. Oh, harusnya dikasih ya. Adanya Oke. sistem pengendalian manajemen. Ada. Ya, berarti habis mata kuliah ini kan? Iya. Ya. Nah, ini sebenarnya lebih kepada aspek ini, kepada apa namanya? Di manajemen strategik ya. Ya, gitu ya. Jadi intinya ini adalah customer focus lah seperti itu ya, customer focus ya, customer focus kemudian competition seperti itu. Nah ini mungkin iya nanti coba dibahas di ini manajemen control system ya kalau itu ada nanti ya. Oke. Nah sekarang mungkin kita lihat master budget itu seperti apa sih? Jadi master budget itu core ya atau budget utama lah gitu ya, budget utama ya. Jadi isinya itu kalau kita lihat ke sini ya, langsung aja ke ini ya, master budget. Saya kira Anda sudah memberikan dapat pemahaman tentang apa itu apa namanya. Loh, kok nggak ada ini ya contohnya. Oh, oke ya. Baik, kita pindah ke e-book ya. E-book stop. Tapi mungkin sebelumnya ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan nggak? Sekarang coba. Tadi mana e-booknya saya? Oh, ini dia. Sebentar. Ini belum ini ya, belum tayang di screen Anda ya. Jadi ini kalau ada pengampu kelas itu tanya gitu ya, ada yang mewakili menjawab lah seperti itu. Tidak hanya di kelas saya, di kelas yang lain juga. Ya, supaya saya itu nggak bicara dengan, mohon maaf, dead people gitu. Orang tapi ya orang hidup tapi kok diem aja gitu. Nah, kita menganggap sebagai dead people gitu. Oke.
ini oke, mungkin kita nanti saya kira ya akan dibahas di di manajemen control systems juga ini ya. Jadi mungkin kita skip aja, kita fokus pada master budget ya. Nah, master budget itu ada ya 1 sampai dengan ini ya, 1 sampai dengan berapa ini? Budget dan cash flow ini nanti di laporan keuangannya. Ya, mungkin fokus kita adalah dari revenue budget, schedule 1, kemudian production budget, schedule 2, ending inventory budget, ini schedule 2 dan 6 ya, ini gabungan ya. Kemudian direct material cost budget, ya schedule 3, direct manufacturing labor cost budget, schedule 4, dan manufacturing overhead cost budget, schedule 5, mungkin sampai dengan COGS budget. Nah, ini mungkin ini ya, yang akan kita fokuskan ya. Jadi sampai dengan menyusun 7 anggaran ya seperti itu. Nah, sebenarnya yang paling simpel itu ya nyusun revenue budget ya, revenue budget. Revenue budget itu ya tinggal ini aja mengalihkan antara berapa rencana penjualan kita ya dikalikan dengan berapa kuantiti rencana penjualan kita dikalikan dengan harga jual kita. Nah, ketemu revenue budget seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan ini ada data informasi seperti ini. Jadi ada baiknya juga Anda kalau punya 2 devices ya, bisa dibuka satu e-booknya ya. Satu bisa memperhatikan yang di screen Anda yang ini zoom-nya ini. Oke, ya. Sekarang ada informasi seperti ini, ya kan? Informasi seperti ini. Ya. Jadi misalkan ini berarti manufaktur ya. Manufaktur ya. Ini informasi tentang mungkin saya akan ini dulu ya. Ini direct material berarti di sini informasi tentang biaya bahan baku ya, bahan baku ya. Jadi kalau memproduksi per unit produk diperlukan ini bot itu mungkin papan ya, botnya papan ya. Bahan bakunya per papan itu $7 kayak gitu ya. Gitu. Kemudian diperlukan bahan baku granit square foot ya, itu per unitnya nih mungkin ya $10. Kemudian tarif tenaga kerjanya $20. Jadi ini penting sekali data seperti ini ya untuk menghitung nanti production budget di sini ya, production budget. Nah, jadi kalau kita diminta menyusun ini, maka informasi seperti ini menjadi sangat penting sekali ya dari material gitu ya. Tuh. Oke. Nah, ini kemudian ternyata dideskripsikan lagi ya untuk menghasilkan per unit produk gitu kan. Jadi nanti ada bisa pelajari ini ya lebih komprehensif lagi sendiri mandiri ya. Ini saya berikan semacam walkthrough gitu aja ya, sekilas saja memahami konteks di sini ya. Kemudian untuk menghasilkan per unit produk itu ternyata diperlukan informasi seperti ini. Diperlukan yang bahan ini ya red oak di sini. Red oak itu ini kayu jati ya, oak itu ya. Jadi kayu jati merah gitu, red oak gitu ya. Itu 12 bot feet. Nah, untuk produk kasual. Berarti ini punya 2 produk nih ya. Kasual granit dan deluxe granit. Ya, ini kayaknya ini berarti perusahaannya furniture ya, membuat meja ini ya. Membuat meja ya. Meja yang bahan bakunya dari kayu dan batu granit. Kebayang nggak produknya? Bayangkan dulu. Ya.
meja yang kakinya itu dari kayu, kemudian yang alas atasnya itu dari batu granit. Kebayang ya produknya ya. Oke, penting itu membayangkan supaya paham situasi ini. Oke, ya. Kemudian diperlukan tenaga kerja 4 jam. Kemudian diperlukan untuk yang ini ya kasual. Untuk deluxe-nya diperlukan waktu pengerjaan 6 jam. Nah, kira-kira kalau Anda melihat data seperti ini, gitu ya, mana pengerjaannya yang lebih kompleks? Kasual atau deluxe? Yang deluxe. Deluxe ya, karena kalau kayunya sih sama 12 board feet ya, sama 12 board feet. Tapi kalau kita lihat dari batu yang diperlukan, granitnya itu 6 square dan 8 square. Berarti ini kayaknya dimensinya lebih luas, lebih besar ya, yang deluxe-nya. Kemudian pengerjaannya juga demikian. Untuk yang kasual itu cuma waktu pengerjaan 4 jam, untuk deluxe-nya perlu pengerjaan 6 jam. Jadi ini dugaan kita yang deluxe ini dimensinya lebih besar atau mungkin kompleksitas pengerjaannya lebih rumit ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini sekarang informasi berikutnya. Nah, produk casual granite, deluxe granite-nya, expected sales in unit 50.000, kemudian untuk yang casual, untuk deluxe-nya 10.000. Ya, seperti itu. Selling price 600 untuk yang casual, deluxe-nya adalah 800. Oke, sekarang pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab resen saja ya. Kalau begitu, kalau ditanya yang pertama ini, ya, revenue budget, berapakah anggaran pendapatannya? Ya, silakan gunakan resennya, ya. Untuk masing-masing kasual dan deluxe-nya. Ini sudah menunggu nih. Oh, nah ini sudah menunggu nih. Berikutnya siapa ini? Selain Safik. Boleh Pak, saya Pak. Gunakan resennya supaya saya tahu namanya siapa. Oke. Wafi ya. Wafi ya. Silakan Wafi. Oke. Wafi. Yuk, silakan. Berapakah revenue budget untuk apa namanya? Kasual ya. Kalau kasual kan expense-nya 50.000 dikali selling price-nya 600 jadinya 30 juta dolar Pak. 600 dikalikan dengan 50.000 unit ya. Selling price per unitnya 600 ya kan. Wah, mahal juga ya mejanya ini ya. 600 kalikan 15.000 berapa itu? 9 juta ya mejanya. 9 ini ya. Oke. Betul ya? Berarti berapa tadi itu 30 juta. 30 juta dolar. Oke. Ya. Kemudian untuk yang deluxe-nya? Untuk deluxe-nya expense-nya 10.000 dikali selling price-nya 800 jadinya 8 juta. Nah, seperti itu ya. Oke, good. Nah, itu dia. Jadi, itu kayak gitu aja untuk menjawab ini ya, menjawab revenue budget. Jadi, cuma mengalihkan selling price dengan target unit quantity yang akan kita jual. Oke. Nah, sekarang production budget. Sekarang move ke berikutnya, production budget. Production budget. Nah, ini mengundang partisipasi berikutnya. Ya. Pertanyaannya adalah berapa unit yang harus kita produksi. Nah, ini ya pertanyaan kita mulai dari situ. Berapa unit yang harus kita produksi? Nah, gini ya, Anda perhatikan sekarang ya. Unit yang akan diproduksi itu seperti ini. Coba
Mana ya? Ada informasi lain nggak? Nggak ada ya, oke. Ini target beginning inventory. Nah ini dia, pakai informasi ini ya. Oke, ya. Untuk kita fokus dulu ya, fokus kasual dulu, kasual keramik ya. Kita kan mengharapkan penjualan berapa itu? Expected sales 50.000 kan ya. Expected sale 50.000. Oke. Kemudian kita di akhir periode itu mengharapkan ada persediaan inventory 11.000. Nah, tetapi kita di awal itu punya persediaan awal 1.000. Kalau begitu, berapakah yang harus kita produksi untuk kasual? Ya, silakan Resen. Siapakah berikutnya? Ini nggak ada Resen. Oke, Dwita, silakan Dwita. 60.000 ya Pak. 50.000 ditambah target ending inventory-nya 11.000 dikurangi 1.000 yang di awal Pak. Betul, ya 50.000 ditambah 11.000 target ending inventory dikurangi dengan persediaan awal. Oke, lanjutkan yang deluxe-nya. Dwita, sama. Buat Ya. yang deluxe 10.000 ditambahi 500 dikurangi 500 Pak. Ya. Berarti jadi 10.000. Ya, 10.000 target expected sale kita, expected sales-nya ditambah dengan target inventory-nya 500 ya, dikurangi dengan beginning inventory 500 ya. Jadi 10.000 ya. Oke, nah itu berarti itu unit yang akan kita produksi. Unit yang kita produksi. Nah sekarang mungkin production cost-nya itu kan nanti rada rigid ya, jadi harus kita lihat jawabannya aja langsung di bawahnya ya. Nah, berarti kan kita akan menyusun ini yang kedua ya, production budget. Kita sudah tahu yang akan kita produksi ya. Untuk yang kasual tadi adalah 60.000 ya unit yang akan kita produksi. Kemudian untuk yang deluxe-nya 10.000. Tapi cost production-nya berapa? Nah, itu harus kita hitung ya, mengalihkan dengan biaya material ini kemudian direct labor-nya. Oke. Nah, saya kira ini ya, sudah ada jawabannya ya. Jawabannya ini tadi itu ya, untuk yang menjawab revenue budget yang pertama tadi itu, ya revenue budget. Oke, sudah. Nah, nanti silakan dipelajari sendiri ya. Nah, ini untuk production budget tadi itu yang sudah dijawab oleh Dwita, itu menggunakan formula ini ya. Budget production in unit itu sama dengan budget sales ditambah dengan target ending finished good inventory dikurangi dengan beginning finished good inventory. Nah, seperti itu. Nah, ini jawabannya ya. Itu makanya dibuka itu e-booknya ya oke. Nah sekarang kita lanjutkan ya, untuk yang ini kan budget production in unit ya, untuk yang cost-nya berapa ini? Nah ini dia yang step 3 ini ya, step 3. Nah seperti ini ya, dikalikan ya. Oke ya, jadi tadi kita produksi ya, yang untuk yang kasual 60.000. Berarti untuk materialnya gimana? 60.000 dikalikan dengan tadi itu kebutuhan bahan baku untuk yang kasual itu seperti apa informasinya? 12 board feet. Nah, nanti di sini di atas tadi itu informasinya. Ya, 12 board feet. Ya. Mana itu? Ini kan ya, untuk yang kasual itu diperlukan kayu jati merah ya 12 board feet. Untuk yang deluxe-nya 12 juga sama. Untuk granitnya untuk kasual 6 square feet. Nah, ini kan di sini tinggal masukkan aja informasinya ya. Tinggal masukkan untuk menghitung apa namanya? Ini ya, material cost-nya ya. Material cost-nya ya.
ya deluxe ya 10.000 dikalikan 12 spot feet ya gitu. Oke. Oke, ini physical budget untuk direct material. Oke. Kemudian ini adalah cost budget ya. Ini menggunakan Vivo. Sebentar, ini rada complicated yang cost budgetnya ini. Untuk materialnya oke, ya. Nah, sekarang yang ini cost budget available from beginning direct material, oke. First in, first out. First in, first out. Oke. Oh, ini kuantitinya ya. Kuantitinya. Nah, karena ini menggunakan first in, first out, ya, maka seperti ini. Red oak 70.000 dikalikan dengan 7. Granit 60.000. Sebentar, saya pelajari dulu, kalikan dengan 10. Oh, ini ya, yang kita dari persediaan ya. Dari persediaan kita punya, kemudian yang dari pembelian ya. Dari pembelian. 850.000 dikurangi dengan 70.000. Oke, sebentar. Saya lihat soalnya dulu. Oke, ya. Baik. Oke, kita coba yang ini ya. Apa namanya, dari latihan soal. Ya, latihan soal yang paling mudah dulu, yang dari ini dulu. Ya, try it biasanya. Kita mulai dari try it dulu. Oke, ya. Coba kita try it 61 ya. Try it 61. Itu dengan data yang apa namanya? Itu Anda diminta untuk menghitung permintaan pertama production budget in unit ya. Oke, production budget in unit ya. Oke. Siapa yang bisa mau partisipasi untuk menentukan berapakah production budget in unit untuk masing-masing produk. Ya, formulanya tadi seperti ini. Nah, ini dia, pakai formula ini ya. Berarti budget penjualan ditambah dengan target ending inventory dikurangi dengan beginning inventory. Ya. Boleh Pak saya? Production budget in unit. Ya, oke. Silakan, bentar. Kalau untuk budgetnya berarti yang expected sales-nya 21.000 untuk knox-nya. Oke, di ini steps apa namanya di detailkan ya. Berarti bagaimana untuk yang production budget in unit untuk produk knock-nya? Berarti expect sales-nya di yang 21.000 dikali sama target ending inventory-nya 2.000 dikurangi sama BG. Oke, dimulai lagi dari awal deh. Gimana Intan dari awal? Dari expect sales-nya 21.000
dikurangi sama dikali sama target ending inventory-nya 2.000. Lalu Kok dikurangi dikali? sama B. Oh, ditambah. Ditambah ya, bukan dikali ya. Iya, Oke, diulang lagi. Berarti expect sales-nya 21.000 Mm-mm. ditambah sama target ending inventory-nya 2.000. Lalu dikurangi sama beginning inventory-nya. Jadi berapa yang diproduksi untuk NOC-nya? 20.000. 20.000. Oke. Untuk yang airnya? Airnya yang expect sales-nya 10.000 dikurangi sama target ending inventory-nya 1.000. Oke, diulang lagi. Maaf Bapak. Expect sales-nya 10.000 ditambah sama target ending inventory-nya 1.000 lalu dikurangi sama beginning inventory-nya yang 1.000. Jadi berapa? 10.000. 10.000. Oke ya. Oke. Baik, sudah ini terjawab untuk yang try it yang 61. Kita coba pindah ke berikutnya. Try it 6.2. Nah, ini sudah mulai sedikit kompleks ya. Oke, ya mungkin dikasih waktu deh, ya kan, silakan dicoba gitu kan untuk menjawab try it 2. Nanti siapa yang mau menjawab ini dulu. Ada berapa ini? Pertanyaan A, pertanyaan B, pertanyaan C. Oke, silakan. Saya kasih waktu dulu untuk ini mencobanya. Ya. Yang A itu direct material usage budget in quantity and dollar. Jadi diminta berapakah kuantitas bahan baku yang digunakan ya dan berapa nilainya. Nah, itu. Berarti untuk menjawab pertanyaan A ini ya Anda bisa gunakan framework ini ya yang tadi itu. Mana tadi itu? Ini ya. Nah, ini schedule 3A ini ya. Schedule 3A. Oke, supaya nggak bingung, mungkin saya berikan walkthrough dulu ya. Jadi untuk produk NOC, ini kan ada dua produk nih ya, produk NOC dan produk air gitu ya. Nah, untuk satu per unit produk NOx itu dia perlu metal berapa pounds? 2. Perlu metal itu baja, fabrik itu kain ya supaya bayangnya. Jadi perlu baja. Ini produknya apa sih? Kok ada baja ada kainnya? Ini bikin apa ini? Dekoratif lamp. Ya, oke. Metal itu bukan ini ya? Ya metal baja ya. 2 pound ya kan? Untuk fabriknya 1 yards. Nah, berarti ini kuantiti material itu, berarti materialnya itu metal dan fabrik ini, ya kan? Material bahan bakunya. Ya, setiap unit itu 2 pound untuk knob, ya 1 yard ya untuk knob. Jadi kuantitinya berapa jumlahnya? Ya dikalikan dengan berapa yang diproduksi, kayak gitu kan? Ya. Kalau dolarnya berapa nilai rupiahnya atau nilai nilai moneternya ya dikalikan aja ini harga metal berapa, oh ini ya kan per poundnya ini untuk fabriknya ini gitu ya, sama juga untuk air. Oke. Direct material purchase budget. Oke, mungkin
coba dicoba aja lah gitu, walaupun ini saya belum jelaskan ya dalam material purchase budget ya. Oke, ini saya pindahkan ke Excel ya. Kita coba kerjakan di Excel. Nih, baca nggak di layar Anda soalnya? Nggak jelas ya soalnya ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, good. Oke, sambil Anda mengerjakan, saya siapkan formatnya dulu ya. Nanti ini produknya, produk lognya. Kita pakai mungkin 16 ya supaya. Yang diminta adalah direct material usage quantity. Nah, direct material usage quantity. Ya. Oke. Ini kita punya metal, kita punya fabrik, ya seperti itu. Oke. Berarti ini quantity per unit ya. Quantity use ya per unit. Ini saya mau cek. Ini harusnya enggak ini. Ini berarti
Production-nya ya. Oke. Yuk, siapa yang mau mengisi ini? Silakan raise hand-nya. Untuk produk NOC dulu. Berarti ini nanti quantity ya, quantity budgetnya istilahnya. Tahu apa, kita buat istilah sendiri aja. Ya, yuk, siapa yang mau mencoba ini dulu ya, produk NOC present mana nih? Siapa yang akan menyusul ini? Mana tadi itu? Kok nggak mau ya? Kenapa ini? Harus kecilkan deh. Yuk, siapa yang mau ngisi nih? Saya akan menyusul Syafiq, Wafi, Twita, dan Intan. Ya. Berikutnya. Oke, Sarah, silakan sebentar. Saya bisarkan dulu. Ya, oke, good. Baik, berapa di sini, Sarah? Quantity use-nya itu 20.000 unit. Bukan, ini per unitnya. Ini dimasukkan dulu informasi dari data informasi soalnya. 20.000 unit ya Pak, quantity. Quantity use per unit, ini untuk metal, itu totalnya ya? Iya. Oke, sebentar. No. Yang diproduksi 20.000 unit untuk ini ya. Oh. Tip ini di sini ya. Uh-uh. Ini 20.000 unit. Oke, betul. Bentar. Kita isi dulu yang ini, yang data di sini. 2 pound ya. 2 pound, ya oke. Terus untuk yang fabriknya? Fabriknya itu 1 yard. 1 yard, ya. Ini berarti juga sama ya? Iya. Iya, 20.000. Ya. Oke, nah quantity budget, nah berarti yang dibutuhkan materialnya gimana? 20.000 dikali 2. Oke, 20.000 kalikan 2. Gitu ya. Ini juga sama ya, seperti itu. Nah, tuh sekarang yang airnya coba kita pindahkan. Mau di copy kok malah cut. Ini produk air. Ya. Oke, perlu metal juga, tapi ini kayaknya ini ya, kita harus isi ganti datanya. Ya. Oke, coba di situ. Yang metal itu ada
3 pound. Metalnya 3. Kemudian Production-nya kan 10.000. ini dulu yang Kalau datanya. pabrik 1,5. 1,5. Oke, production-nya 10.000 unit. 10.000. Oke. Sudah? Tuh. Nah, itu berarti ini ya, baru menjawab ini dulu. Apa namanya? In quantity. Nah, sekarang in dollar. Nah, in dollar ya ini ya, tinggal kita hitung, kita tambahkan apa namanya? Price-nya ya. DM price-nya, direct material price-nya ya. Per unit. Nah, oke. Oke, ya. Berapa di sini harga metalnya itu? Halo. DM price per unitnya, ya. Untuk metal berapa? Saya belum hitung yang itu. Oh, belum. Oke, apa? Bisa dilanjutkan? Mungkin ada yang mau raise hand untuk mengisi ini. Berarti ini nanti apa namanya? Ini ya. DM budget ya. In dollar ya. In dollar. Nah, oke. Sarah lagi. Tadi siapa? Bukan Sarah ya? Sebentar, saya siapkan ini dulu formatnya. Ya. Oke, ini seperti ini ya. Ya, Sarah mau menjawab ya? Sarah lagi atau gimana? Bukan. Belum Pak, saya yang Belum. price-nya. Oke. Yuk, siapa yang mau mengisi ini? Yang kolom DM price unit, ya, kemudian DM budget in dollar. Jadi tinggal masukkan informasi itu, ya. DM price per unitnya. Metal berapa? Per poundnya berapa? Oh, ada 2 orang, ya. Siapa ini yang duluan? Siapa nih tadi? Coba. Again, coba lagi. Hilang untuk itunya, resennya. Siapa tadi ya? Coba dulu, ulang lagi resennya. Oke, Bella yang muncul duluan. Ya, silakan Bella di sini. DM price 3, Pak. 3, kemudian Pabriknya 4. 4, ya kan? Oke, terus ini Apa itu? Metalnya 3 juga. sama 4, Pak. Nah, oke, sekarang di sini. Mana kali mana? Berarti itu 40, salah, maaf. 3.000 dikali 12.000 ya, Pak. Kok 3.000? Maksud 3 dikali 12.000 ya? Gimana? Ulang lagi. DM price per unit dikali sama bikin inventory. Untuk mencari DM budget in dollar, ini itu kan, Pak.
Oh, ini ya diperhitungkan ini ya. Oke, sebentar. Saya nggak mengkalkulasi ini ya. Quantity budget. Ini pertanyaannya dari materi. Oh, yang usage ya, usage. Oh, nggak perlu itu ya. Ini berarti ini ya jumlah. Entar dulu, production. Ini kayaknya salah ya. Kita nggak harus 20.000 ya. Oh, enggak, ini 20 kan? Udah benar. Ya, diproduksi 20.000 ya. Ini kuantitas yang diperlukan, oke, 40.000. Nah, ini label age schedule 3A. Coba. Oke, sorry. Saya harus reverse ke 3A dulu ya. Reverse ke 3A dulu. Reverse ke 3A. 3A itu yang mana ya? Nah, ini kan berarti ya berarti harus diperhitungkan ini ya. Direct material dikalikan dengan ketemu tadi kuantitinya. Oh ya, cost budget berarti kalau begitu kita cari ini ya. Kita perhitungkan bentar, saya pikirkan dulu. Ini kayaknya nggak bagus. Purchase and use this period. Ya. Oke, ini kemudian ini yang dibeli ya, yang dibeli. Nah, karena nanti B ada pertanyaan tentang ini terpisah, jadi kita nggak akan memasukkan unsur perhitungan ini ya. Ya, karena nanti ada pertanyaan B yang terpisah, yang untuk yang apa namanya, kan di pertanyaan B itu nanya berapakah yang harus dibeli gitu ya, cost budget untuk pembeliannya. Nah ini, sorry, tuh, ini yang untuk bagian ini itu nanti ada pertanyaan yang B. Jadi mungkin kita nggak akan kalkulasikan. Berarti kalau begitu, yang ini yang harus kita perhitungkan, quantity direct material to be used, ya ini. Oke, clear. Ya, kita pindah ke tadi itu, mana Excel-nya. Oke, berarti harusnya ini tinggal mengalihkan aja, ya. DM budget in dollar berarti tinggal mengalihkan quantity dikalikan dengan come on. Gimana sih? Kok ini hilang lagi deh. Oke, berarti ini itu sama dengan ya ini ya dikalikan dengan ini. Ya, gitu. Juga sama ya. Budget quantity ya dikalikan dengan nih. Oke. Oke, kita jawab pertanyaan berikutnya ya. Direct material purchase budget in quantity and dollar. Oke, purchase budget ya, purchase budget ya, purchase budget
material ya. Oke. Ini berarti kita buat kayak gini ya. Ini metal ya. Ini fabrik ya. Fabrik. Ini silakan siapa yang mau partisipasi mengisi ya. Kita punya beginning inventory ya, saya singkat aja ya, BI. Kemudian kita punya sales ya, kemudian kita punya ending inventory. Maka nanti disinilah yang dibeli ya, purchase ya. Ya. Silakan siapa mau mengisi partisipasi. Berarti ini purchase budget in quantity ya, in purchase budget material. Oke lah, ini aja ya. Nanti kita tambahkan informasinya purchase in quantity ya kan, in quantity di sini. Kemudian nanti dikalikan dengan selling price-nya di sini nanti ya, oke. Kita buat tabel sendiri aja. Kita buat tabel sendiri, nanti malah bingung ya. Oke, silakan. Siapa yang mau mengisi kolom ini ya? Untuk yang pertanyaan B. Ada yang raise-nya. B itu beginning inventory ya. Ya, kita ini ya. Beginning ya. Inventory, kemudian ini adalah ending inventory. Kok sales ya? Sebentar. Beginning inventory. Taruh salah ya. Ending inventory. Bukan sales ini ya. Ini production ya. Production kok sales. Ya kan? Production. Production quantity. Production quantity budget production ya. Oke. Kita buat versi sendiri, oke. Oke, silakan. Ini kita tambahkan sendiri. Mungkin di sini berarti apa namanya? Quantity required ya kan? Yang diperlukan. Oke. Jadi gini ya. Ini kan nanya berapakah material yang harus kita beli, gitu kan? Material atau bahan baku yang kita beli. Kita punya dua material nih, metal dan fabrik, baja dan kain, seperti itu ya. Nah, informasinya
kita sebenarnya punya persediaan bahan baku, ya. Metalnya punya persediaan awal 12.000. Fabriknya punya untuk ini ya, untuk produk NOK misalkan kita punya persediaan metal 12.000, kemudian kita mengharapkan persediaan akhirnya itu adalah 10.000 bahan bakunya. Untuk produk air kita punya persediaan 7.000 persediaan awal, kemudian kita di akhir periode mengharapkan masih ada sisa bahan baku yang ada di gudang sebesar 5.000. Nah, ini informasinya. Nah, dengan informasi akan diproduksi 20.000 unit untuk NOK, 10.000 unit untuk air, ya 20.000 dan 10.000, maka hitung-hitungan kita kalau produksi 20.000 NOK dan 10.000 itu, maka kita perlu, ya kan, quantity budget untuk metal, ya itu dalam 40.000, untuk fabrik adalah 20.000, ya kan. Nah untuk produk air kita perlu bahan baku metal 30.000 dan fabrik 15.000. Nah, oke. Nah, sekarang kita hitung berapa purchase budget untuk quantity untuk materialnya untuk dua tadi. Coba, siapa yang mau mencoba mengisi kolomnya? Oke, seperti itu. Ya ada. Ya. Oke, silakan. Alda. Oke, sebentar. Saya ini nanti lupa nanti kalau nggak dicatatnya. Alda. Ya. Ya. Oke, good. Yuk, kita isi sekarang. Yang metal dulu. Oke. Yang pertama kan beginning inventory-nya itu yang metal itu ada 12.000 pound ya Pak. Oke, Terus ditambah sama quantity budgetnya itu 40.000. Terus berarti quantity required-nya itu ditambah totalnya jadi 52.000. Oke. Terus dikurang sama ending inventory-nya itu 10.000. Berarti hasil yang harus dibelinya itu 42.000. Oke, berarti ini itu dikurang ya. Oke, kita sedikit informasi minus ya. Oke, purchase quantity adalah sebesar ini ya. Itu adalah ini dikurang. Oke, good. Kita kopikan formulanya ya. Kita ganti angkanya. Oke, sekarang diganti nih informasinya. Yang fabrik? Kalau yang fabrik, yang beginning inventory-nya itu 7.000, ditambah quantity budget-nya 20.000, berarti totalnya 27.000, terus dikurang ending inventory-nya 5.000, berarti 22.000. Oke, sip. Nah, sudah. Berarti ini yang kita beli ya. Kita beli untuk metalnya, kita perlu tambahan pembelian sebesar 42.000 untuk metal dan 22.000 untuk pabriknya ya. Nah, sekarang berapakah dolarnya? Berarti ini kan ini ya, material ini aja. Kita informasinya mungkin di sini aja lah gitu ya. Ini ya, material price-nya, harga pembelian bahan bakunya ya. Oke, untuk yang metal berapa itu? Masih Alda ya. Alda yang namanya tadi ya? Oh iya Pak. Oke. Yang metal $3 ya Pak. 3. Oke, kemudian untuk yang fabriknya? Yang fabriknya $4. Pak, jadi kalau begitu ini purchase ya, purchase ya, material ya.
in dollar, ya. Ya. Gimana? Ada? Dikali. Berarti ini ya dikalikan dengan ya. Oke. Nah, seperti itu. Ya, itu sudah terjawab nih ya. Dua pertanyaan tadi itu. Ya. Berikutnya yang C, direct manufacturing labor cost. Nah, oke. Siapa ini mau menjawab ini? Ya. Direct, ya. Manufacturing labor cost. Oke. Oke, berarti untuk menghitung direct labor cost, kita harus tahu dulu berapa direct labor hours-nya dulu ya. Direct labor hours-nya. Ya, oke. Kita punya dua produk D labor hours ya. Ya, per unit ya. Per unit ya. Kemudian produk kita ada NOx ya. NOx, kemudian satu lagi adalah air ya. Oke. Nah, ini berarti total DLH-nya kita buat sampai sini. Oke. DLH per unit, kemudian tarif ya, tarif per ya DLH ya. Ini berarti total ya labor cost. Total direct labor cost. Direct labor cost ya, DLC ya. Total direct labor cost. Oke, ini berarti nggak perlu. No, betul. Ya. Oke, siapa yang mau mengisi? Silakan. Raise hand. Oh, ini udah total DLH dulu ya, total DLH ya, kemudian ini bukan ini ya, tarifnya nanti di sini ya. Kita DLH, total DLH, tarif DLH, kemudian total DLH cost-nya. Total DLH cost. Oke. Ini production ya. Production. Yap, sudah ready. Silakan Anda mengisi ya. Oke, Mayunda. Sebentar. Mayunda ya. Ini kalau ada double nama depan tolong diingatkan saya. Saya nggak menginput full name, tapi saya coba. Siapa tahu di kelas ini ada dua nama depan yang sama ya. Tolong diingatkan supaya nggak ini salah saya memberikan partisipasi ya. Oke. Oh, dari mana ya? Excelnya. Ya. Oke, silakan Mbak Yunda. Jadi yang NOx itu apa namanya? Itunya 0,15 Pak. Apa DLH per unitnya? Untuk 0,15. Oke. Iya.
Terus production-nya itu kan 20.000. Production-nya untuk Yang 20.000, oke, betul. 20.000. Terus total DLH-nya itu dikali, Pak. 20.000 dikali 0,15 itu 3.000. Terus tarif DLH-nya itu 20 $20. Tarif dolarnya 20 ya? Iya. Ini ya, yang direct labor, oke, tarifnya $20. Ya. Jadi total DLH kosa itu 3.000 dikali 20. 600.000. Good. Ya. Terus yang sebentar saya copy formatnya dulu. Ya. Oke, setelah diganti. Tarif DLH-nya, DLH per unitnya? Itu 0,2. Oke. Production-nya 10.000. Lalu tarif DLH-nya tetap, Pak, 20. Total DLH-nya kan 0,2 dikali 10.000, 20. Ya, sudah. Tarif DLH-nya? DLH-nya sama 20. Lalu itu 20 dikali 2.000. Total DLH. Nah, ini ya. Berarti ini total DLH-nya ini untuk masing-masing. Berarti ini totalnya adalah kalau kita mau jumlahkan ini 100.000. Oh, loh, mana? Wah. Oh. Ya. Sudah selesai dah ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu untuk apa namanya? Yang mengerjakan budget ini ya. Oke. Ini saya save dulu latihan hari ini ya. Nanti jangan lupa, jadi selalu ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Jadi saya nggak perlu ingatkan ya. Jadi setiap kali pertemuan itu selalu ada exercise yang harus dikerjakan ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ini saya save dulu, saya stop ya. Oke. Taruh mana ya tadi filenya ya? Save-nya di mana tadi, saudara-saudara, lupa saya. Dokumen kali ya. Belum? Saya pas dulu aja, save as dulu. Oh, belum di-save, makanya nggak tahu dicari di mana. Di desktop aja. Latihan ya, master budget. Ya, master budget. Good. Bisa di-close. Saya share dulu filenya. Share di chat tuh ya. Oke, itu sudah saya kirim di kolom chat ya. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin itu ya, hari ini sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa selalu dicek gitu live Unpad-nya bahwa selalu ada tugas kerjaan rumah harus dikerjakan ya. Sistemnya biasanya due date-nya 1 minggu ya, 1 minggu ya. Nah, itu jangan dianggap remeh. Biasanya kalau Anda nggak komplit mengerjakan itu, biasanya impossible dapat A. Ya, jadi kalau nggak lengkap pekerjaannya yang disubmit gitu, biasanya sudah itu impossible dapat A. Karena itu syarat untuk dapat A itu 1, ya kan? Saya lihat dari kelengkapannya. Kalau nggak lengkap tugas-tugasnya biasanya sudah itu. Karena kan ada porsi ini ya, kalau nggak salah apa namanya PR itu ya, PR itu pekerjaan tugasnya seperti ini. Good.
Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan hari ini. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.